wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Dari kawasan Gerbang, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bengkulu Kota, 104,2 Tasa FM di dalam jaringan pemersatu hati selalu dengan hati, dan bersua kembali bersama Bang Chan di sini yang akan memandu sahabat dengan informasi 8 pagi nanti di program kita Tabu ya, Tausiah Subuh bersama Mari Bro. Makin nyata, makin terasa khasiatnya lebih dari jamu tetes biasa. Dan alhamdulillah seperti biasa, Pak Ustadz kita sudah sampai di studio ya. Dan salam selamat pagi kita ucapkan buatnya sahabat yang pagi hari ini mungkin baru mendengarkan radio, baru monitor ya, atau yang udah monitor dari tadi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa selalu kalau ingin bertanya nanti kepada Ustadz kita, boleh melalui telepon kita di 0823 864 747 0823 864 747. Dan sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Oke, tidak ada kendala di jalan tadi ya? Alhamdulillah nggak ada. Berarti sama-sama baru nyampe kita ya Pak Ustadz. Iya. Paling kurang-kurang 3 menit lah ya. Baik sahabat, kembali Bang Chan ingatkan bagi yang ingin gabungan nanti, boleh ya di 0823 864 47487. Baik, tidak memperpanjang kata mukadimah ya Bang Chan. Kita langsung aja ke Pak Ustadz kita untuk beliau menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini. Pada Ustadz kita silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, baik itu anugerah nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang lain yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dengan nikmat Allah itu jualan mampu dan sanggup untuk melanjutkan dan melangsungkan kehidupan mereka. Kalau seandainya Allah berhenti 1 detik saja memutuskan nikmatnya kepada kita semua, maka belum tentu kita akan mampu melanjutkan kehidupan kita. Sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, apalagi bernama manusia. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak beliau limpahkan kepada kita. Bahkan salah satu nikmat Allah
nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa bagi kita semua. Kalau seandainya Allah tidak berikan nikmat Islam, tidak berikan nikmat iman, tentulah manusia itu dalam keadaan kafir selamanya, dalam keadaan musyrik semuanya, dalam keadaan tidak beragama Islam. Kalau seandainya manusia tidak beragama Islam atau di luar daripada agama Islam, yang notabene dalam pandangan Islam itu yang dinamakan dengan syirik, orangnya bernama musyrik, maka sesungguhnya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita sebetulnya bagi kaum muslimin dan muslimat, bagi kita yang diberikan kesempatan untuk menikmati Islam dalam kehidupan kita, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan segala perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, kewajiban apapun yang beliau wajibkan kepada kita, lakukan semuanya. Di ketika Allah tidak membolehkan melakukan sesuatu, maka jangan lakukan hal itu. Di ketika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan semuanya. Itu adalah salah satu wujud daripada kita beriman, bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ketika manusia yang mengaku Islam tadi, yang mengaku beriman kepada Allah, maka sesungguhnya manusia itu pasti akan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Maka di ketika manusia yang mengaku beriman tadi melakukan larangan Allah, berarti di ketika itu manusia meninggalkan imannya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita kirimkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi penutup daripada segala nabi, khatamul anbiya la nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelah beliau. Makanya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wujudnya? Banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan Rasulullah sayangnya kepada kita. Ketika kita patuh dan taat kepada Al-Quran, kepada sunnah yang beliau tinggalkan, nanti beliau akan menolong kita. Banyak membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat, di ketika kita susah dalam menjalani kehidupan akhirat, apalagi di pada mahsyar kelak, maka di ketika kita hidup di atas dunia, rajin membaca sholawat, banyak baca sholawat, insya Allah Rasulullah tidak akan lupa kepada kita sebagai umatnya. Bahkan mendapatkan suatu pertolongan dari Rasulullah yang dinamakan dengan syafaat. Maka syafaat itulah nanti yang akan menolong kita di ketika kita mengalami suatu kesulitan nanti dalam kehidupan akhirat kita. Sholawat ini bisa menolong kita. Makanya dalam kehidupan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajin-rajinlah dan banyaklah bersalawat untuk beliau.
bukan kita saja yang bersalawat sebetulnya. Allah saja, malaikat saja, termasuk kita diperintahkan orang yang beriman untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah ini loh, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka Allah pun perintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk banyak bersalawat dan mengucapkan salam untuk Rasulullah dan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas bumi ini hanya dua golongan saja daripada segi agama. Dari segi tauhid, dua golongan saja sebetulnya. Ada golongan itu golongan orang yang beriman dalam artian beragama Islam. Ada pula golongan itu yang tidak beriman alias syirik atau tidak beragama Islam. Maka golongan inilah yang berada yang menghuni kehidupan dunia. Golongan manusia inilah yang berada pada saat ini dalam kehidupan di dunia ini. Kalau mereka enggak beriman, mereka enggak Islam, berarti di luar daripada agama Islam. Artinya apa? Musyrik dalam pandangan Islam. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Tidak mengimani Allah sebagai tempat menyembah bagi mereka. Tidak minta tolong hanya kepada Allah. Tidak memohon kepada Allah. Mengakui suatu benda lain, makhluk lain selain daripada Allah sebagai Tuhan bagi mereka. Mereka meminta kepada makhluk Allah yang dianggapnya mempunyai suatu kekuatan dalam kehidupan dunia ini. Apapun bentuknya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akui itulah Tuhan mereka. Artinya apa? Yang namanya perbuatan syirik itu, orangnya yang disebut musyrik mengakui Tuhan itu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat sangat besar suatu dosa bagi seseorang manusia ketika tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Padahal sebetulnya dengan kalimat La ilaha illallah itu menafikan semua Tuhan, menafikan semua kekuatan apapun, menafikan semua sembahan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah, enggak ada satupun ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita saksikan, yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Dengan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini, saya bersaksi, saya mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika persaksian itu terjadi, maka sebetulnya persaksian itu telah kita ucapkan di waktu semasa dalam rahim ibu kita. Allah bertanya waktu itu,
Apakah aku tidak Tuhanmu, kata Allah. Dalam ayatnya dikatakan, alastu birabbikum. Maka kita menjawab waktu itu, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Di ketika berawal dari persaksian itu, maka sesungguhnya kita terikat dengan sebuah perjanjian bahwasanya segala apapun bentuk keputusan Allah, apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kita sebetulnya sudah terikat dengan perjanjian itu. Kita yang mengatakan sesungguhnya qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkau Tuhan kami. Nah, di ketika lahir ke atas dunia, tugas kita adalah bagaimana mengaplikasikan perjanjian itu. Janji yang telah kita sepakati dengan Allah itu kita aplikasikan di ketika kita lahir ke atas dunia, dengan menjalankan segala perintah Allah, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun tipenya, apapun ibadah yang diperintahkan Allah wajib kita lakukan. Allah akan berikan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah katakan dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kata Allah. Allah itu tidak akan berikan beban, tidak akan berikan suatu hal kepada manusia, kepada kita, illa wus'aha, kecuali sesanggup kita, semampu kita. Allah berikan beban itu. Di luar daripada itu Allah tidak akan berikan beban, percayalah. Mungkin selama ini kita menganggap dalam kehidupan kita beban kita terlalu berat. Bahkan ketika kita diberikan suatu cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap bahwa ujian kita paling berat. Kita menganggap cobaan kita paling berat, padahal sebetulnya di ketika kita melihat kepada manusia lain, sebetulnya belum apa-apa cobaan yang kita terima ketimbang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itulah manusia kadang-kala sesat, terjauh daripada Allah, sehingga timbul yang namanya syirik. Pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan suatu ilmu pengetahuan untuk kita semua. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah tanda atau ciri orang musyrik dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah musyrik atau berbicara masalah syirik, tentu sedikit banyaknya kita yang umat Islam telah tahu sedikit banyaknya bagi kita semua. Baik itu mungkin melalui membaca buku, ataupun melalui televisi, pengajian yang kita lihat dan kita dengar, ataupun melalui radio mungkin, ataupun melalui media yang lain, media massa, media elektronik, media sosial. Mungkin banyak telah kita ketahui seputar sedikit banyaknya tentang yang namanya syirik atau musyrik. Yang intinya mungkin kita simpulkan bahwasanya syirik itu adalah suatu perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap ada Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesimpulan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itulah syirik. Dan orang yang mempersekutukan Allah itu, orang yang berbuat syirik itu dinamakan dengan musyrik. Nah, persoalannya adalah, mungkin saja selama ini dalam kehidupan kita, bisa jadi kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mungkin secara nyata ataupun real.
ataupun secara jelas, ataupun besar syiriknya ataupun kecil, banyak mungkin telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya sesungguhnya kita berpikir, apakah saya selama ini telah melakukan perbuatan syirik atau tidak? Atau saya dengan tidak sengaja telah melakukan syirik, ataupun saya telah musyrik di suatu saat dalam kehidupan saya? Bisa jadi itu terjadi. Makanya apa saja sih tanda-tanda daripada syirik itu atau orang musyrik itu seperti apa dalam pandangan Islam? Yang pertama, yang sudah jelas dan pastinya bahwasanya tanda pertama itu orang syirik itu atau musyrik itu adalah tandanya yang pertama, tak lain dan tak bukan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jelas. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka menganggap makhluk gaib yang lain mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Mereka sembah, mereka agungkan, mereka puji-puji. Bisa jadi mereka mungkin menyembah patung-patung ataupun menyembah pohon, batu dan sebagainya. Intinya mereka menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang muslim, orang yang beriman, komitmennya, konsekuensinya dalam beragama itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini suatu komitmen orang mukmin. Ya Allah, hanya kepada Engkau saja. Nah ini kalimatnya. Hanya kepadamu doang kami menyembah dan kami minta tolong. Apa intinya di sana? Apa makna yang dapat kita tangkap daripada kalimat itu? Bahwasanya di ketika kita mengalami apapun persoalan kehidupan, tak lepas daripada menyembah Allah, tak lepas daripada memuji Allah, tak lepas daripada ingat kepada Allah. Apapun persoalannya, puji Allah. Jangan pernah kotori Allah. Sucikan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, segala puji itu hanyalah milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Intinya apa? Apapun persoalan kehidupan, jangan pernah jauh dari Allah. Kalau seandainya jauh dari Allah, lantas kita anggap kemampuan ada selain kemampuan Allah, kekuatan ada selain daripada kekuatan Allah yang bisa menolong kita dalam kehidupan. Lantas iman kita pupus, keyakinan kita hilang, keislaman kita berkurang. Nah itu persoalan dalam kehidupan yang menuju kita kepada musyrik. Inilah dosa, satu-satunya dosa yang tidak pernah Allah ampuni dalam kehidupan kita. Selamanya Allah tidak akan pernah ampuni. Seperti apapun amalan kita, seperti apapun pekerjaan kita, seperti apapun kelakuan kita, kalau kita syirik dan musyrik, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang zalim itu seseorang penolongnya. Nah ini kata Allah.
dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ini jelas, sesungguhnya orang persekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan baginya surga. Nah, jadi jangan mengharapkan surga karena seandainya syirik kepada Allah. Jangan mendambakan surga seandainya tidak beriman kepada Allah. Nah, ini. Jangan mengimpikan yang namanya surga kalau tidak mengakui Allah sebagai ilah dalam kehidupan kita. Surga diharamkan oleh Allah bagi hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya surga diharamkan, berarti neraka dihalalkan. Ini kata Allah. Dan tempatnya adalah neraka. Jelas. Bagaimanapun kebaikan kita dalam kehidupan dunia, sering menolong orang lain, sering membantu kesulitan orang lain, membantu bangunan yang memberikan manfaat, nggak ada gunanya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ketika kita musyrik dalam kehidupan kita. Jadi di ketika ada yang bertanya pada kita, apakah amalan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ketika kita dalam keadaan musyrik? Maka jawabannya ditolak semuanya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Sebab kenapa? Yang maha penolong itu tak lain dan tak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda pertama orang musyrik dalam pandangan Islam. Lantas yang kedua apa? Yang kedua tanda orang musyrik itu adalah menyertai amal dengan riya. Nah, ini hati-hati. Mengikuti amalan itu dengan riya. Apa itu riya? Ingin menampakkan ibadah kita kepada orang lain tanpa ada niat ikhlas dalam beribadah. Nah, ini riya. Ingin memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Nah, inilah saya yang paling hebat, saya yang paling ahli ibadah di sana, saya yang paling pandai di sini, saya yang paling pintar di sini. Orang lain nggak ada, orang lain di bawah semuanya. Nih, anggapan-anggapan seperti ini ingin menampakkan ibadah kepada orang lain, inilah saya, itu sudah termasuk syirik kecil. Ini hati-hati. Ini nggak diampuni juga nih. Kenapa? Ingin memamerkan ibadah, rajin ke masjid. Nah, ini mila saya rajin ke masjid, kalau nggak ke masjid, kalau terbesit itu dalam hati kita, berarti kita riya. Itu termasuk syirik. Orang musyrik itu tandanya itu, walaupun rajin ibadah tapi dengan niat riya, maka itu termasuk syirik kecil yang digolongkan tanda-tanda orang musyrik dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi orang musyrik itu umumnya mengerjakan amal ibadah itu dengan tujuan riya yang merupakan syirik kecil. Beribadah tujuannya menampakkan kepada orang lain, itu adalah syirik kecil. Ini hati-hati. Kadang-kala kita lihat orang itu rajin sedekah, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin puasa, tapi tujuan mereka adalah dengan niat menampakkan atau memamerkan ibadah, tidak niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalannya percuma saja dalam kehidupan. Di ketika orang banyak, menampakkan dirinya. Di ketika orang ramai menampakkan dirinya, inilah saya. Tapi di ketika sendirian saja, mereka belum tentu melakukan ibadah itu.
Untuk apa saya sholat? Kan nggak ada yang lihat. Untuk apa saya sedekah? Kan nggak ada yang lihat. Nah itu. Tapi ketika orang banyak melihatnya, orang banyak menyaksikannya, dia menampakkan seakan-akan dalam kehidupan mereka adalah orang yang paling rajin ibadah. Nah inilah bentuk syirik atau tanda orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ria menampakkan sesuatu, ingin menampakkan sesuatu, termasuk pendusta agama. Allah katakan juga, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kalian tahu orang-orang yang mendustakan agama? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama tandanya itu adalah orang yang menghadir anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau memberikan makan untuk orang miskin yang kelaparan. Yang ketiga, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam keadaan salatnya. Yang ketiga, yang selanjutnya allazina hum yura'un, adalah orang-orang yang riya dalam kehidupannya. Pendusta agama termasuk syirik kepada Allah. Ini hati-hati. Golongan orang-orang seperti ini digolongkan pendusta agama oleh Allah. Ketika mereka digolongkan pendusta agama, artinya di luar daripada agama Islam. Itulah makanya orang riya itu termasuk tandanya orang musyrik. Ra'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Ini jelas kata Allah. Jadi ada sesuatu yang ketika kita ria, ingin menampakkan ibadah kita, ingin menjelaskan saya beribadah kepada orang lain, itu termasuk syiriknya kecil, termasuk golongan orang musyrik dalam pandangan agama Islam. Makanya dalam beribadah saja lillahi ta'ala. Jangan ada unsur ingin dilihat oleh orang lain. Makanya Allah mengajarkan kepada kita dalam sebuah ayat yang Allah mengatakan di sana, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kata Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, karena Allah semuanya. Jangan ada embal-embal lain di belakangnya. Ini menghilangkan pahala ibadah kita. Bisa jadi riya itu seperti membakar kayu bakar, sehingga abunya saja yang tinggal lagi, hilang semuanya. Makanya banyak manusia itu kadang-kala melakukan sifat riya dalam kehidupan mereka, sehingga nanti bertanya, mana ibadah saya? Dulu saya, nanti di akhirat kita komplain kepada Allah, protes kepada Allah. Ya Allah, mana pahala ibadah salat saya? Mana pahala zakat saya? Mana pahala puasa saya? Mana pahala sedekah saya? Mana pahala haji saya? Mana pahala ke masjid saya? Protes nanti. Kok hilang semua? Kita protes. Padahal sebetulnya bisa jadi yang menghilangkan segala pahala ibadah kita karena kita ria dalam beribadah, ingin disanjung oleh manusia lain tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan juga dalam surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia beramal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Nah ini, kalau seandainya kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah, kata Allah, maka hendaklah ia beramal soleh. Jangan kita mempersekutukan apapun dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah mengharapkan sesuatu selain daripada ridha Allah,
berarti kita telah mempersekutukan Allah dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, tanda daripada orang musyrik itu adalah menjadikan sesuatu sebagai Allah di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Menjadikan sesuatu sebagai ilah di samping Allah. Apa maksudnya? Menganggap sesuatu itu ada Tuhan selain Allah. Ada makhluk lain, kita anggap itu sesuatu yang punya suatu kekuatan. Nah, ini nih, saya punya cincin batu akik. Ini kalau bukan kena cincin ini, rezeki saya nggak ada. Nah, ini menganggap ilah ini, menganggap sesuatu benda yang mempunyai kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Ini kalau bukan kena cincin ini nih, saya mungkin nggak dapat pekerjaan. Nah, ini persoalan ini suatu hal yang merujuk kepada musyrik. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 22, Allah mengatakan juga di sana, janganlah kamu adakan ilah-ilah yang lain di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Nah, ini jangan jadikan ilah-ilah yang lain, termasuk batu akik, termasuk benda lain, batu apapun. Ini kadang-kala menemukan suatu benda yang aneh, menganggap benda itu punya kekuatan. Nah, ini menganggap ada kekuatan selain daripada Allah. Ini sudah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda orang musyrik itu dalam pandangan agama Islam itu adalah beribadah itu tujuannya selain daripada Allah. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kalau seandainya beribadah itu selain daripada Allah, tujuannya bukan hanya Allah, berarti syirik dalam kehidupan mereka. Jadi oleh sebab itu, agar ibadah kita tidak sia-sia, agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhilah segala hal atau aroma atau bentuk-bentuk yang merujuk kepada syirik dalam beribadah dan dalam beramal dalam kehidupan kita, agar ibadah amal kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalasi pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu motivasi, memberikan suatu manfaat dan ilmu pengetahuan tambahan bagi kita. Jangan sampai kita dalam kehidupan kita tersentuh oleh yang namanya musyrik atau syirik dalam beribadah dan beramal. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.